Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Madadi dengan stambuk A401-21220. Kelas D dengan mata kuliah Analisis Teks Buku SD. Nah, di sini saya akan memaparkan review buku teks kelas rendah dan kelas tinggi. Review buku teks yang saya ambil yaitu buku teks kelas tinggi dengan judul buku tematik tema 6 kelas 4 kurikulum 2013 dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Nah, buku ini merupakan implementasi kurikulum baru yang menuntut siswa untuk kreatif melalui buku tematik kelas 4 ini yang membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup, hubungan sosial, seni, dan budaya. Selain itu, siswa diharapkan harus berpikir kritis terhadap apa yang dilihatnya. Nah, dari sudut pandang ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka dan menyatakan apa yang telah mereka capai melalui alam. Nah, tujuan pembelajaran dalam buku ini terutama dirancang buku ini mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif, terutama dirancang untuk mendorong metode pengajaran yang lebih kreatif. Nah, di sini ada 3 subtema yang harus diselesaikan dalam waktu 3 minggu. Jadi, minggu keempat bisa diisi dengan kegiatan membaca yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, di sini ada 3 subtema, yaitu subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Terus yang kedua, subtema yang kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, subtema ini diuraikan ke dalam 6 pembelajaran dan pada setiap pembelajaran memuat beberapa materi pembelajaran lainnya. Berikut uraian mengenai materi yang terdapat di dalam setiap pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran pertama, teks bacaan tentang tanaman padi. Terus yang di pembelajaran ketiga ini, permainan bola siksak. Teks bacaan tentang bagian tumbuhan-tumbuhan. Terus yang pembelajaran keempat ini, teks bacaan Lani dan adiknya, operasi pecahan dan garis bilangan pecahan. Terus yang pembelajaran kelima, teks bacaan tentang tanaman padi dan teh. Nah, di sini mengamati gambar penafsiran karung beras dan soal cerita penafsiran. Terus yang keenam, pembelajaran ini permainan lempar bola siksak, teks hal-hal penting wawancara. Subtema yang kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Subtema yang kedua diuraikan ke dalam 6 pembelajaran dan pada setiap pembelajaran memuat beberapa materi pembelajaran lainnya. Berikut uraian mengenai materi yang terdapat di dalam setiap pembelajaran. Yang pembelajaran pertama, teks bacaan tentang burung cendrawasih. Teks bacaannya kupu-kupu, membuat poster tentang ajakan merawat dan menyayangi hewan. Terus pembelajaran kedua, teks bacaan Dayu dan si Mungil, soal penafsiran, perkalian, pecahan, dan seni membuat mosaik. Terus pembelajaran ketiga, permainan lompat katak, teks bacaan tentang burung merpati. Terus yang pembelajaran keempat, teks bacaan harimau masuk desa, warga desa, soal cerita penafsiran. Pembelajaran kelima, mengamati gambar tentang ayam, bebek, kucing, ikan, dan lain-lain. Nah, teks bacaan tentang karakteristik hewan, cicak, kelelawar, bunglon. Nah, di sini mengamati gambar dan soal cerita. Terus pembelajaran keenam ini, teks format menulis laporan hasil wawancara, teks bacaan melestarikan hewan langka. Nah, subtema ketiga, ayo cintai lingkungan. Subtema yang ketiga ini diuraikan ke dalam 6 pembelajaran dan pada setiap pembelajaran memuat beberapa materi pembelajaran. Nah, berikut uraian mengenai materi yang terdapat di dalam setiap pembelajaran. Nah, pembelajaran pertama ini teks bacaan perjalanan ke desa, mengamati gambar tanaman dan hewan yang terawat. Terus pembelajaran kedua, teks bacaan pergi ke pasar, seni montase, soal cerita penaksiran, perkalian, desimal. Dan pembelajaran ketiga, teks bacaan permainan kasti, teks bacaan merawat tumbuhan dan hewan,
Dan pembelajaran keempat mengamati gambar tentang penyebab penebangan pohon, banjir, tanah longsor, soal cerita dan penaksiran. Terus yang kelima, pembelajaran ini mengamati gambar montase, teks bacaan tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam, dan soal cerita penaksiran. Terus pembelajaran keenam, permainan kasti. Dan ini ada kelebihan buku teks. Yang pertama itu kelebihan buku ini yaitu dengan ukuran buku yang lebih besar, tulisan tidak terlihat padat atau terlihat rapat, sehingga aman untuk mata dan mudah untuk dibaca. Terus yang kedua, tampilan buku ini lebih menarik, lebih konkret, dan lebih variatif pada ilustrasinya. Ilustrasi dicantumkan sumber di sampingnya. Mata pembelajaran disampaikan pada awal pembelajaran meskipun tidak secara langsung. Nah, di sini ada kekurangan buku teks. Yang pertama, kekurangannya pada penggunaan ilustrasi yang kurang konkret, kurang variatif, dan tidak disertai sumber di samping atau di bawahnya. Terus yang kedua, kekurangannya tulisan terlihat terlalu padat atau terlalu rapat, sehingga kurang nyaman di mata, baik buku terbitan Kemendikbud maupun terbitan Erlangga dalam keadaan baik atau kelayakan isinya. Kedua buku ini memang memiliki perbedaan, tetapi tidak terlalu signifikan. Secara besar perbedaan dilihat pada penggunaan ilustrasi.